Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia. Saya dari kelas 641D07 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal esai mengenai dana pensiun dan pegadaian. Untuk soal nomor 1, dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun. Sebutkan program-program yang ada di perusahaan tersebut, jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Definite Contribution Plans adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangnya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Contohnya, selama masa bekerja, para karyawan diharuskan untuk membayar 10% dari jumlah penghasilan mereka setiap bulannya. Yang kedua ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Definite Benefit Plans adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Contohnya, misal karyawan dan perusahaan membuat perjanjian besar dana pensiun yang secara umum meliputi faktor masa kerja dikali gaji pokok dikali presentasi sesuai kesepakatan. Terus yang ketiga ada PPBK, adalah program pensiun yang iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberinya atau pemberi kerja. Contohnya, seorang pegawai membayar iuran pensiun yang besarnya berdasarkan keuntungan. Lalu untuk soal nomor 2, dari mana saja sumber iuran pensiun dan sebutkan cara perhitungan batas iuran maksimum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230-KMK.017-1993. Dari iuran peserta saja berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan atau DPLK. Yang kedua, dari iuran pemberi kerja saja berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya atau DPPK dan DPLK. Yang ketiga, dari iuran pemberi kerja dan peserta DPPK dan DPLK. Perhitungannya Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230-KMK.017-1993 mengatur batas iuran maksimum. Iuran peserta itu 7,5% dikali gaji dasar pensiun. Untuk iuran pemberi kerja 12,5% dikali dasar gaji pensiun. Dan jumlah iuran 20% dikali gaji dasar pensiun. Nomor 3, jelaskan apa asas pengelolaan dana pensiun tersebut dan uraikan. Asasnya ada 3. Yang pertama ada asas kebersamaan. Asas kebersamaan itu dimaksud dengan asas penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dan ketiga, ada asas kesederhanaan. Yang keempat, soalnya perusahaan gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga tertentu kepada pihak tertentu dan kemudian ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sebutkan ciri-ciri lembaga gadai tersebut dan jenis barang apa saja yang dapat diterima sebagai jaminan. Oke, untuk nomor 4, jawabannya ada barang-barang atau benda-benda perhiasan. Kedua, barang-barang berupa kendaraan. Yang ketiga, barang-barang elektronik. Yang keempat, mesin-mesin. Yang kelima, barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa kain, pakaian, dan permadani. Yang kedua, barang-barang pecah belah. Untuk soal terakhir, sebutkan macam-macam investasi dana pensiun. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 100%. Yang kedua, saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi dan warrant maksimal 100%. Yang ketiga, surat berharga pasar uang atau SPBU yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 100%. Yang keempat, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 20%. Yang kelima, tanah dan bangunan maksimal 15%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.